Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu dalam acara Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan walafiat. Bagi yang lagi sakit, Ibu doakan semoga cepat sembuh dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu mengingatkan, mari kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pandemi akan cepat berakhir dan kita bisa kembali bersekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang tematik kelas 6, subtema 3, pembelajaran 3, dengan muatan IPA yang berjudul Pelestarian Hewan dan Tumbuhan serta muatan Bahasa Indonesia menuliskan informasi penting. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu menuliskan informasi dalam sebuah teks. Nah, sekarang anak-anak coba kalian perhatikan tayangan berikut. Nah, Ibu akan menampilkan beberapa buah gambar hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pasti kalian sudah tahu. Ini adalah gambar komodo. Yang kedua, gambar orang utan. Yang ketiga, gambar harimau. Kemudian badak. Nah, ini adalah jenis kantong semar. Nah, ini adalah bunga bangkai atau dengan nama lainnya Rafflesia arnoldi. Nah, dan ini adalah gambar burung cendrawasih. Nah, kalau kalian perhatikan kumpulan dari gambar-gambar hewan dan tumbuhan ini termasuk jenis yang bagaimana? Ya, ini adalah jenis tumbuhan dan hewan yang langka. Nah, sekarang kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Makhluk hidup memerlukan tempat hidup untuk tinggal dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat, misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar tumbuhan dan hewan yang tinggal di dalamnya bisa menghasilkan hidupnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulaunya memiliki hewan dan tumbuhan yang unik dan menjadi ciri khas dari daerah tersebut.
Bagaimana setelah melihat tayangan tadi? Iya, nanti akan kita bahas lagi ya setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama Ibu. Bagaimana setelah kalian melihat tayangan tadi? Itu adalah gambaran betapa indahnya hutan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, hutan itu merupakan salah satu habitat atau tempat hidup bagi hewan dan tumbuhan. Nah, di mana mereka bisa hidup di sana dan berkembang biak. Jadi, tempat yang sangat bagus untuk mereka hidup dan tanpa diganggu oleh manusia. Nah, sekarang Ibu bertanya, mengapa hewan dan tumbuhan itu bisa menjadi langka? Nah, berikut penjelasannya adalah yang pertama, hewan dan tumbuhan bisa menjadi langka adalah karena berkurangnya hutan sebagai habitat hewan. Karena kita tahu pertumbuhan manusia itu semakin tahun semakin banyak, sehingga menyebabkan hutan itu harus dibuka untuk pembangunan gedung dan perumahan baru, sehingga hewan-hewan harus menyingkir dari habitat mereka tersebut. Nah, ini adalah gambaran yang awalnya hutan hijau penuh dengan tanaman, pohon-pohon besar. Karena semakin tahun semakin banyak populasi manusia, semakin banyak pembangunan gedung, rumah, menyebabkan hutan itu menjadi berkurang. Penyebab yang kedua adalah karena perburuan liar. Nah, perburuan liar ini tentu saja menyebabkan hewan menjadi semakin punah. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, apa pentingnya hewan dan tumbuhan itu? Hewan dan tumbuhan itu perlu kita lestarikan karena yang pertama adalah tentu saja agar tidak punah. Nah, supaya nanti generasi kita selanjutnya itu masih bisa melihat secara langsung bagaimana hewan dan tumbuhan yang langka. Yang kedua adalah hewan dan tumbuhan itu bisa dimanfaatkan manusia sebagai sumber bahan makanan dan juga obat-obatan. Nah, yang ketiga adalah menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir adalah kita bisa memanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan penelitian dalam ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita mengetahui apa pentingnya keberadaan hewan dan tumbuhan tersebut, maka tentu saja tugas kita semua, terutama pemerintah, untuk menjaga dan mengupayakan pelestarian tersebut. Yang pertama, kita bahas dulu tentang bagaimana caranya pelestarian hewan. Hal yang utama adalah tentu saja kita harus memahami betapa pentingnya pelestarian hewan serta tidak memelihara hewan langka. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui, oh hewan dan tumbuhan itu sudah tinggal sedikit, kemudian sudah semakin diburu menjadi langka, maka yang harus kita tanamkan adalah rasa cinta kita dengan cara kita itu ikut menjaga pelestariannya. Kemudian kalau misalnya sudah terlanjur ada orang yang dengan sengaja memelihara hewan yang dilindungi tersebut, bagaimana? Nah, jadi hewan itu bisa kita serahkan untuk dikembangbiakan oleh pemerintah. Nah, yang kedua yaitu dengan membuat
penangkaran hewan. Ada dua cara penangkaran, yaitu dengan cara ex situ. Nah, artinya adalah penangkaran di luar habitat aslinya. Contohnya seperti kebun raya, kemudian ada kebun binatang, taman safari. Lalu yang kedua, ada penangkaran secara in situ. In situ artinya adalah habitat asli. Contohnya seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung. Ada beberapa kawasan yang dilindungi. Misalnya, Ibu beri contoh seperti yang pertama itu pembuatan kebun raya. Nah, kebun raya itu fungsinya adalah sebagai tempat koleksi tanaman yang dilestarikan. Nah, jadi khusus ya, di situ tempat untuk tanaman. Nah, jadi di situ nanti tanaman itu akan dijaga, kemudian dikembangbiakan, yang tujuannya adalah sebagai penelitian, tetapi bisa juga sebagai tempat rekreasi. Nah, contoh yang bisa kita lihat adalah seperti di Kebun Raya Bogor. Nah, yang kedua ada Suaka Marga Satwa. Nah, kalau yang pertama tadi khusus untuk jenis tumbuhan, maka Suaka Marga Satwa ini adalah untuk hewan. Nah, jadi di situ adalah tempat untuk memelihara dan mengembangbiakan hewan langka yang hampir punah, supaya mereka itu tidak diganggu atau diburu secara liar. Nah, contohnya Suaka Marga Satwa Waikambas di Lampung. Nah, kemudian ada lagi contoh Taman Nasional. Nah, Taman Nasional itu berfungsi untuk perlindungan terhadap makhluk hidup dan ekosistemnya. Contohnya seperti Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat. Nah, kemudian ada lagi Cagar Alam. Ya, berfungsi untuk menjaga kondisi alam di suatu wilayah agar tetap alami. Contohnya adalah Cagar Alam Pangandaran di Jawa Barat, Cagar Alam Rafflesia di Bengkulu. Sekarang kita lanjutkan upaya yang ketiga, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, ini yang ketiga ini yang susah sekali dihindari. Banyak sekali manusia yang ingin memanfaatkan atau ingin mendapatkan keuntungan. Mereka secara liar memburu hewan-hewan tersebut karena memang jual beli harga lumayan mahal, sehingga mereka saling berebut untuk berburu hewan-hewan tersebut. Ada yang diambil kulitnya, ada yang diambil mungkin culaknya, gading dari gajah. Nah, jadi semua itu dimanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi. Nah, sekarang selanjutnya adalah pelestarian tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu kita mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Nah, dari tadi beberapa contoh sudah Ibu sebutkan tempat-tempat untuk pengembangbiakan tumbuhan langka tersebut. Yang kedua adalah tidak menebang pohon sembarangan dan melakukan tebang pilih. Artinya adalah hutan yang kita tebang itu memang diperbolehkan karena untuk pembangunan dimanfaatkan manusia mungkin sebagai tambahan untuk bahan bakar, tetapi syaratnya adalah kita memilih. Nah, memilih pohon yang tepat yang sudah bisa ditebang. Kemudian yang selanjutnya melakukan penghijauan atau reboisasi. Nah, setelah tadi pohonnya sudah ditebang, sudah diambil, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan
reboisasi. Nah, kita tanam kembali bibit-bibitnya. Dan yang terakhir adalah membuat tempat pelestarian secara ex situ dan in situ. Nah, bagaimana anak-anak dengan penjelasan Ibu tadi? Nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana setelah kalian menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, bagus. Nah, yang Ibu sampaikan tadi itu bisa dikatakan sebagai informasi. Nah, kita lanjutkan materi kita, muatan bahasa Indonesia. Informasi itu adalah penjelasan mengenai pemberitahuan mengenai suatu hal. Nah, tentu saja yang namanya informasi itu harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya, apa yang ditanyakan itu dan jawabannya adalah harus sesuai dengan fakta. Nah, sumber informasi yang pertama, kita bisa menemukan informasi itu berbentuk media cetak. Contoh, buku, kemudian koran, majalah, tabloid. Dan yang kedua adalah berbentuk media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memahami dengan cepat dan menemukan informasi di dalam teks? Ibu bantu ya. Caranya adalah dengan kita menerapkan kata tanya. Nah, ada yang masih ingat? Ada berapa macam kata tanya? Ya, ada 6. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada 5W plus 1H. Nah, yang pertama adalah what. What sama artinya dengan apa. Apa digunakan untuk menunjukkan suatu hal atau benda. Yang kedua, who atau siapa. Digunakan untuk menunjukkan nama orang, tokoh, bisa juga untuk jabatan. Yang ketiga, when atau kapan. Digunakan untuk penyebutan waktu. Yang keempat, where atau di mana. Menunjukkan tempat atau lokasi. Yang kelima, why atau mengapa. Untuk menunjukkan alasan, bisa juga untuk sebab. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Menunjukkan cara atau proses. Nah, ini adalah kata tanya yang dapat membantu kita dengan cepat menemukan informasi di dalam teks. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Ibu ingin kalian bersama-sama dengan Ibu menyanyikan lagu Naik Delman. Tapi kata terakhir kita ganti dengan menggunakan kata tanya. Kalian siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari apa ku turut siapa kemana? Naik apa istimewa ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa yang sedang apa? Mengendali apa supaya apa jalannya? Hey! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk.
Tuk tik tak, itu suara apa? Nah, tuh. Kalau kalian menyambungkan dengan lagu yang aslinya, kalian bisa menemukan jawaban dari kata tanya yang barusan Ibu masukkan ke dalam lagu tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membantu kalian bagaimana caranya menemukan informasi yang cepat dalam sebuah teks. Sekarang perhatikan, ini adalah bacaannya. Sekarang kalian bisa baca ya. Dari teks ini nanti kita bisa mencari informasi dan menggunakan kata tanya sehingga bisa mengetahui dengan cepat apa isi dari teks bacaan tersebut. Kalian sudah baca ya? Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh penggunaan kata tanya tersebut. Nah, yang pertama, kita bisa memakai kata apa. Apa penyebab langkanya harimau Sumatera? Nah, kalian bisa kembali menemukannya di bacaan ini. Nah, ada di sini. Nah, harimau Sumatera menjadi langka karena diburu oleh manusia. Kemudian karena kerusakan habitat dan gangguan ekosistem. Lalu siapa? Siapa menyebabkan harimau menjadi langka? Nah, kita kembali lagi. Tentu saja jawabannya adalah manusia, karena manusia yang berburu harimau. Lalu selanjutnya, mengapa? Nah, mengapa harimau Sumatera diburu oleh manusia? Kita kembali di sini. Nah, mereka mengambil kulitnya dan bagian tubuh lainnya sebagai bahan obat tradisional. Nah, jadi itu adalah pertanyaan untuk alasan. Lalu selanjutnya, berapa jumlah harimau Sumatera yang tertinggal? Nah, di sini diperkirakan sekitar tinggal 17 ekor. Lalu, di mana dapat ditemukan harimau Sumatera? Nah, ini jawabannya. Temukan di Bengkulu. Nah, bagaimana kalau kita membuat pertanyaan dengan kata tanya? Tentunya kita akan lebih cepat untuk menemukan informasi dalam sebuah teks. Nah, anak-anak, mari sekarang kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama adalah keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dilestarikan. Alasannya adalah yang pertama, agar tidak punah. Yang kedua, karena dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan penelitian dan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian kata tanya yang bisa membantu kita menemukan informasi dengan cepat atau disingkat tadi dengan 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak ibu sekalian yang pintar, sekarang untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang bisa kalian jawab. Nah, tugasnya itu bisa kalian jawab sendiri atau mungkin nanti bisa minta bantuan orang tua dengan kakak, dengan siapa saja ya. Nah, ini ada 4 soal pertanyaannya. Nah, meskipun anak-anak ibu kalian belum bisa bersekolah, tetapi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, sekian pertemuan kita kali ini.
Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Dan terima kasih anak-anak Ibu sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat dan ingat tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.